Ibu Guru SMK Negeri 3 Panyabungan. Adapun tata tertib acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol. Yang kedua, doa yang dibawakan oleh Bapak Muplihudin SHI. Yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Panyabungan. Yang keempat, sosialisasi pembelajaran mendalam bagi guru SMK Negeri 3 Panyabungan yang disampaikan oleh yang pertama Bapak Muhammad Harmin Nasution SPD, yang kedua Bapak Abdul Purkon SPD, yang ketiga Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Panyabungan, yang keempat Bapak Arsil Wahyudi Eskom. Yang kelima, kata pembawa materi, penyampaian materi pengembangan numerasi bagi guru SMK Negeri 3 Panyabungan oleh Bapak Sahban Nur SPD MS. Dan yang keenam, penutup. Baiklah, masuklah kita ke acara yang kedua, doa. Acara yang kedua yang dibawakan oleh Bapak Muplihudin SHI. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing, dan ini saat ini kami pimpin doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Kata sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Panyabungan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Pewara, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat hadir bersama di ruangan guru ini dalam rangka pelaksanaan IHD tentang SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Teman seperjuangan, Bapak Ibu guru serta pegawai staf tata usaha SMK Negeri 3. Tadi cerita-cerita di ruang UKS itu saya ditanya oleh teman sesama guru, yaitu Bapak Muhammad Yasir. Saya mau nanya nanti, apa itu pembelajaran mendalam? Pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Itu pengertian dari pembelajaran mendalam atau dinilai oleh Bapak Ibu. Ada yang namanya pola pikir bertumbuh. Kenapa harus pola pikir dulu kita ulas? Yang pertama, dari pola pikir itu akan menghasilkan tindakan, dan tindakan tersebut merupakan hasil dari pola pikir yang Ibu bahasa Inggris bahasanya agak-agak kaku. Growth mindset ini yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha, sementara lawannya fixed mindset yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa dirubah. Itu dua jenis pola pikir. Sementara kutipan dari Menteri Pendidikan kita, yaitu Profesor Abdul Mukti, kalau orang berpikir dengan
keluarga banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Makanya yang perlu kita pahami dulu sebelum masuk ke pembelajaran mendalam, pola pikir dulu, pola pikir bertumbuh namanya. Pembelajaran mendalam yang isinya secara garis besar berupa identifikasi ini mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil lulusan, dan yang kedua desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini isinya, contohnya pertama pembelajaran mendalam, kita itu harus menuntut siswa dia mengerti dulu apa yang dipelajari. Contoh, olahraga, bola voli. Kalau dia tidak tahu apa tujuan itu bola voli ataupun manfaatnya sama dia akan nggak mau ini Bapak Ibu belajar. Jadi bagaimana kita contohkan dulu, tunjukkan dulu sama dia, buat dulu dia berkesadaran bahwa seumpama ada bakat dia di bola voli itu bisa dikembangkan dia dan berguna sama dia setelah tamat ataupun lulus sekolah. Saya rasa itu aja jawaban singkat Pak Yasir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Armain. Cuma di sini saya lebih membahas tentang konsep pembelajaran mendalam. Sebelumnya, selamat sore. Sore Pak. Apa kabar guru-guru hebat SMK Negeri 3 Panyabungan? Baik. Ya, kalau baik kita bisa dijawab nanti semboyan kita. Apa kabar? Luar biasa. Semangat. Oke, kita coba. Apa kabar guru hebat SMK Negeri 3 Panyabungan? Luar biasa. Semangat. Iya, alhamdulillah masih kita diberikan kesehatan untuk saya langsung ke intinya tentang konsep pembelajaran mendalam. Tadi sudah dibahas Oke, kita lanjut. Di konsep pembelajaran mendalam, kita langsung ke materi yang tadi, yaitu coba kita repetisi awal. Bapak Ibu, pernahkah kita menghadapi keadaan seperti gambar di SMK Negeri 3 Panyabungan? Sering. Nah, di sini murid bersekolah namun tidak belajar. Nah, itu yang perlu kita perbaiki dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Bagaimana siswa kita supaya bisa belajar dengan nyaman, bisa santai, bisa menggembirakan sehingga pembelajaran betul-betul mereka nikmati. Nah, kita kembali ke pembelajaran mendalam. Bahwasanya pembelajaran mendalam itu merupakan kemuliaan dengan menekankan penciptaan suasana belajar melalui pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, dan olah rasa serta olahraga. Itu yang kita harapkan di pembelajaran mendalam. Kemudian
Jadi ini gambaran memuliakan dalam proses pembelajaran mendalam, bahwasanya siswa itu harus berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, sehingga dia bisa membuka olah pikir, bagaimana dia berpikir bahwasanya pembelajaran itu menyenangkan, bagaimana hatinya senang sehingga siap menerima pembelajaran, bagaimana rasa dia untuk supaya nyaman di dalam kelas, dan bagaimana kita perlu sekali olahraga supaya keempat olah ini bisa terwujud pada profil kelulusan 8 dimensi profil kelulusan. Apa aja yang masuk 8 profil dimensi kelulusan? Yang pertama, keimanan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang masih hadir di sini tetap stay, terima kasih saya ucapkan. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Kemudian sholawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang terhormat Bapak Pengawas SMK, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Panyabungan, dan Bapak Wakil, serta yang terhormat para rekan guru dan staf tata usaha yang masih hadir di tempat yang berbahagia. Nah, untuk mempersingkat waktu, tentu ini mungkin hal yang paling membosankan karena udah di terakhir. Tapi apapun itu tetap harus kita sampaikan di materi yang terakhir ini. Sesudah tadi pembelajaran mendalam tentang profil lulusan, tentang ini, tentang itu, tentu titik terakhirnya adalah asesmen dalam pembelajaran. Di mana asesmen ini diperuntukkan untuk mengukur tingkat keberhasilan kita, apakah sudah tercapai pembelajaran mendalam itu kepada siswa dan kepada kita sendiri sebagai tenaga pendidik yang melakukan pembelajaran mendalam ini tadi. Nah, pertama, tujuan pelatihannya yang pertama di sini adalah menganalisis fungsi asesmen dalam pembelajaran mendalam. Kemudian mengidentifikasi jenis dan bentuk asesmen dalam pembelajaran mendalam. Yang ketiga, merancang asesmen pembelajaran untuk pembelajaran mendalam. Nah, di sini ada prinsip asesmen. Yang pertama, berkeadilan. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Nah, di mana di sini banyak hal yang kita temui ketika kita membuat asesmen. Tentu asesmen itu adalah bentuk dari tolak ukur tingkat keberhasilan kita ketika menyampaikan pembelajaran ini tadi. Saya pengen tanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, apakah ketika kita mengajar, apa membuat asesmen itu hanya di satu macam atau sebuah asesmen? Apakah Bapak dan Ibu ketika mengajar itu membuat pola pendidikan kita? Jadi Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu apa yang Bapak Ibu ingat dari pembelajaran mendalam yang dipaparkan guru-guru kita tadi? Prinsipnya, pembelajaran mendalam itu kalau kita singkat